Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Alia Asmarani dari kelas TI 22A2. Saya di sini akan mereview kembali materi dari mata kuliah Basis Data. Yang pertama, apa itu DBMS? DBMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data dalam sebuah database. Ini memungkinkan untuk user atau pengguna untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus struktur database, serta memanipulasi data dengan mudah. BMS juga memiliki fitur keamanan untuk melindungi integritas data dari kerusakan dan kehilangan. Yang kedua, apa yang dimaksud redundansi data? Redundansi data adalah keadaan di mana terjadi duplikasi atau pengulangan data yang sama dalam satu atau lebih tabel dalam database. Ini bisa terjadi ketika ada data yang sama disimpan di beberapa tempat atau tabel dalam database. Ini berdampak atau menyebabkan banyaknya masalah, yaitu yang pertama, menguras banyak ruang penyimpanan. Yang kedua, yaitu tidak adanya konsistensi dalam menjaga atau menyimpan data. Yang ketiga, yaitu menguras banyaknya waktu atau cukup lama untuk mengedit atau melakukan perubahan data. Untuk menghindari redundansi data, penting untuk merancang struktur database dengan baik dan normalisasi dengan baik. Normalisasi adalah proses merancang database dengan memisahkan data menjadi tabel-tabel yang saling terkait dan tidak terjadi lagi pengulangan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan entitas? Dalam database, entitas adalah objek atau konsep nyata atau visual yang dapat diidentifikasikan atau didefinisikan dalam database. Entitas memiliki karakteristik yang unik yang sering disebut atribut yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dari entitas adalah, di sini ada database toko yang memiliki entitas. Contohnya ada produk, pelanggan, dan lain-lain. Misalnya produk nih, entitasnya produk. Nah, produk ini memiliki atribut. Contohnya kayak nama produk, jenis produk, stok dari produk itu berapa. Nah, itu contohnya dari entitas. Kesimpulannya, entitas merepresentasikan konsep atau objek yang diidentifikasikan dalam database. Nah, kalau atribut adalah dia itu merepresentasikan karakteristik unik dari entitas itu sendiri. Entitas dan atributnya direpresentasikan dalam diagram IR. Ini adalah sebagai alat untuk merancang diagram yang paling efisien. Yang keempat, apa itu kompositi? Apa yang dimaksud dengan kompositi? Kompositi adalah kombinasi dari dua atau lebih kolom dalam suatu tabel database yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel tersebut. Dalam database, setiap baris data harus memiliki identitas yang unik, dan kunci gabungan digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada dua baris data yang memiliki nilai yang sama.
untuk setiap kolom yang membentuk kunci gabungan. Yang kelima, kegunaan index key adalah untuk mempercepat pencarian atau pengambilan data dari tabel dalam base data, sehingga membuat operasi pada base data menjadi lebih efisien dan cepat. Yang keenam, di sini ada jenis-jenis arsitektur base data. Yang pertama, standalone system, yaitu sistem tunggal. Yang kedua, client-server system, yaitu sistem client-server. Yang ketiga, centralized system, atau sistem terpusat. Yang keempat adalah distributed system, atau sistem terdistribusi. Nah, di sini ada level base data. Yang pertama, physical level, yaitu internal. Yang kedua ada view level, yaitu eksternal. Dan ketiga ada logical level, yaitu konseptual. Selanjutnya, perbedaan base data hierarki dengan base data jaringan. Perbedaan utama antara base data hierarki dengan base data jaringan terletak pada struktur datanya. Kalau misalkan ada base data hierarki, struktur datanya seperti pohon, sedangkan base data jaringan, struktur datanya seperti jaringan. Dalam base data hierarki, setiap entitas hanya memiliki satu parent. Sedangkan dalam base data jaringan, setiap simpul dapat memiliki beberapa simpul parent. Dengan kata lain, base data jaringan lebih fleksibel daripada base data hierarki. Selanjutnya, perbedaan relational database dengan entity relationship. Perbedaan antara relational database dan entity relationship adalah pada cara data disimpan dan cara hubungan antara entitas didefinisikan. Relational database menggunakan tabel untuk menyimpan data dan setiap tabel dapat dihubungkan dengan tabel lain melalui kunci asing. Sedangkan entity relationship digunakan untuk merancang dan menggambarkan hubungan antara entitas dalam base data. Dengan kata lain, relational database adalah cara untuk menyimpan dan mengelola data, sedangkan entity relationship adalah cara untuk merancang dan menggambarkan hubungan antara entitas dalam base data. Terakhir, perbedaan SQL dengan NoSQL. Perbedaan utamanya terletak pada jenis base data yang digunakan. SQL digunakan untuk mengelola base data relasional yang menggunakan tabel untuk menyimpan datanya. Sedangkan NoSQL digunakan untuk mengelola base data yang tidak menggunakan struktur tabel dan lebih fleksibel. Dalam SQL, operasi pada data dilakukan dengan menggunakan perintah-perintah SQL. Sedangkan dalam NoSQL, operasi pada data dilakukan dengan API, Application Programming Interface. Ini adalah contoh base data berbasis NoSQL. Ada MongoDB, Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, dan Redis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.